Sejarah berdirinya Madin Al-Fatah. Madin Al-Fatah itu berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, di mana santri pertama yang diperoleh oleh beliau itu sekitar 25 santri. 25 santri itu sebenarnya karena pembangunan musola Al-Fatah itu pada tahun 92, artinya santri itu bisa didapat itu sekitar tahun 93 itu door-to-door. Alhamdulillah, ridhollah, tahun 2014 Madin Al-Fatah berubah dari TPH, dari Taman Pendidikan Al-Quran, berubah menjadi Madrasah Diniyah Awaliyah. Dimana kalau Madrasah Diniyah Awaliyah itu langsung di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan sudah berpayung hukum dari Kemenkumham yang sudah diakte notariskan. Sehingga apa yang dilaksanakan di Madin Al-Fatah ini berbadan hukum resmi dan mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama. Di tahun 2019 pada waktu itu sudah membuka cabangnya di Madin 2, yaitu bertempat di Jalan Rambutan Raya 2. Jadi untuk pembelajaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama pada sore hari itu difokuskan di Madin Awaliyah dan juga satu Wusta, ditempatkan di Madin 2, sedangkan di malam hari itu pembelajaran setingkat usia SMA sampai mahasiswa itu berada di Madin 1. Yayasan Pendidikan Al-Fatah Building itu ada beberapa kepengurusan. Yang pertama ada pembina yayasan langsung Ibu Hajah Iqamah Setiasih, sarjana pendidikan. Beliau adalah mantu dari Almarhum Komodi Haji. Terus bawahnya ada ketua yayasan, itu adalah Bapak Haji Iqamah Setiasih, sarjana pendidikan. Beliau itu adalah putra dari Mbah Yai Adinandianto. Terus pengawasnya saya sendiri. Terus ada bendaharanya Ibu Retno Wijuyanti Maksudiyah, juga putrinya Mbak Yai. Terus cucunya Mbak Yai menjabat sebagai sekretaris Mas Malik Jatuko SPDMPT. Kalau untuk Madinnya sendiri, kepengurusannya alhamdulillah saya diberikan mandat, diberikan amanah oleh Mbah Yai dan juga Suriah untuk menjadi kepala Madin di sini. Terus ada Ustadz inti, yaitu Ustadz Rohimin, Ustadz Ali Sunandar, Ustadzah Sylvia Farida, Ustadzah Jumnusi Lestari, dan Ustadzah Sri Nurani. Dari tahun ke tahun 92 sampai 2024 itu ada puluhan ustadzah yang silih berganti mengabdi berkhidmah di Madin Al-Fatah, dan sekarang yang inti ada 6 sampai 7 ustadzah dibantu dengan 8 santri khidmah yang luar biasa. Sejarahnya sebenarnya saya masuk di Al-Fatah sini itu usia 4 tahun, tahun 1994. Pada waktu itu saya masih TK, saya masuk di Al-Fatah ini. Terus pada waktu itu saya masih masuk di Iqra 1. Jadi mulai pertama kali belajar Iqra 1 itu langsung kepada beliau Almarhum Romo Kiai Haji Daryanto. Karena beliau sepuh, itu tidak lama saya belajar dengan beliau, itu mungkin sampai 5 tahun atau 4 tahun. Setelah itu saya belajar dengan Ustadzah Lestari, saya belajar dengan Ustadzah Ira dan Ustadzah Widiawati. Dan akhirnya pada tahun 2024 saya dinyatakan sudah lulus dari TPI Al-Fatah. Karena Mbah Yai ngeresakne di 2004 itu saya tidak boleh keluar dari Al-Fatah, disuruh untuk khidmah dan bantu di Al-Fatah. Akhirnya mulai 2004 saya menjadi guru di Al-Fatah, mendampingi ustadz-ustadzah yang selama ini mengajar saya, membantu beliau dari diberikan 3 kartu, menyimak 1 santri, 2 santri, 3 santri, hingga akhirnya 2009 sekitar itu saya diberikan mandat oleh Mbah Yai untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan PPA Al-Fatah. Terus 2014 karena Madrasah Diniyah itu harus ada kepala Madin, pada waktu itu akhirnya Suriah dan Mbah Yai memutuskan saya untuk menjadi kepala madrasah sampai sekarang. Kalau kitab yang dipelajari di Madin 1 dan Madin 2, alhamdulillah kitab-kitabnya adalah kitab kuning salaf. Di sini berafiliasi, kita kiblatnya adalah di Pondok Pesantren Lirboyo, di mana ustadz dan ustadzahnya di sini rata-rata lulusannya dari Pondok Pesantren Lirboyo. Di sini ada akhlak diajarkan, yang namanya mulai dari yang paling dasar seperti kitab Al-Ala. Terus di sini ada lagi diajari kitab Ta'lim wal Muta'alim, ada kitab Tahfidz Muta'alim. Itu semua bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah seorang santri. Ada juga di sini diajarkan mengenai fikih, ya, mulai dari mabadi fikih, ada hidayatul mutadzi, ada yang nanti yang kelas malam itu ada fathul qarib, dan yang paling tinggi di sini di Ulia diajarkan fathul mu'in.
ada lagi yang tauhid yang paling dasar di Madinah diajari yang namanya Hidayat Zadul Mutadi. Terus belajar lagi mereka nanti di sini Jawahirul Kalamiyah, dan masih banyak sekali kitab-kitab kuning salaf yang biasanya Nahwu Syaraf dan sebagainya. Mereka belajar Imriti, belajar Jurumiyah, mereka juga belajar Alfiyah Ibnu Malik, yang dimana semua keilmuan tadi itu insya Allah sanadnya kepada guru-guru kita yang termasuk bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale